Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan kita dapat bertemu pada pesantren virtual Umi kali ini. Selawat dan taslim saya kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz, selanjutnya disimpan di Baitul Izzah dan diturunkan secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan turunnya ayat pertama yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan suci Ramadan dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemudian itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau kita konversi kira-kira sekitar 81 tahun. Dan kalau kita ukur ke manusia maka kira-kira Al-Quran ini sama dengan satu generasi. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dalam suatu kesempatan, Dr. Quraisy Shihab, guru kita, menjelaskan bahwa kandungan Al-Quran itu secara umum mempunyai 3 makna. Makna pertama, bahwa ayat yang diturunkan itu pasti punya tujuan. Di dalamnya misalnya tujuan yang pertama adalah akidah. Akidah ini menjelaskan tentang hakikat terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus percaya bahwa ada rukun iman. Kita percaya bahwa kul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua soal syariah. Syariah ini adalah mengatur tentang bagaimana jual beli, bagaimana kita melakukan sholat, dan bagaimana hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan yang ketiga yang terpenting adalah akhlak. Akhlak ini bukankah Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyempurnaan akhlak. Makna kedua dari kandungan Al-Quran adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut. Apakah tujuan yang dicapai itu dilakukan dengan cara yang baik atau didapatkan dengan cara yang kurang bermartabat. Dan yang ketiga, bahwa Al-Quran telah menunjukkan kebenaran-kebenaran yang hakiki. Al-Quran telah diturunkan 15 abad yang lalu, tetapi sampai hari ini semakin banyak bukti yang telah kita lihat tentang kebenaran-kebenaran Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, banyak ilmuwan, teknokrat sekarang ini melakukan penelitian-penelitian tentang kebenaran Al-Quran, dan tidak sedikit di antara mereka yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk Islam karena telah menemukan kebenaran-kebenaran dalam Al-Quran yang pada kesempatan ini tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ide-ide dalam Al-Quran akan terus menjadi ide pembaharuan dan terus dapat dikembangkan. Al-Quran menjadi sumber inspirasi bagi orang yang senang membaca dan mentadaburinya. Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan seperti kitab-kitab yang lainnya, sebab Allah sendiri yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Generasi milenial dan new milenial harus membaca dan mempelajari Al-Quran, sebab Al-Quran mempunyai banyak ide-ide cemerlang dan berlaku sepanjang masa. Hadirin hadirat yang berbahagia, inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.